Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham emas. Ya, beberapa aja. Ya, PSAB, Harta, Arci. Selebihnya kan ada di grupnya komoditas, Bumi, BRMS juga ada kan sudah dibuat. Jadi ini 3 yang belum saya buat. Dan beberapa yang di request. Ada saham Sido, KLBE, Pipa Ira. Dari sektor kesehatan juga ada beberapa. Dan langsung saja ke saham pertama. PSAB yang ditutup di harga 292 terkoreksi 0,68%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PSAB itu seimbang antara akumulasi dan distribusi itu sama. Nah, sebelum ke teknikalnya kita lihat harga SAU. Waduh. ETH ini bagus ya cryptocurrency, tapi ini mungkin besok saya analisa. Cryptocurrency bagus. Arah atas semua tuh, ya. Kita lihat SAU. Aduh, SAU-nya amblas. Jadi dia akan menguji supportnya 3.200 lagi. Jadi lebih kemana? Hati-hati ya, XAU ada double top, kemungkinan besar tapi belum pasti ya. Ada double top ya, potensi turun bisa sampai 3.000 kalau melihat polanya ini, tapi nggak langsung dalam 1-2 hari ya, mungkin pelan naik turun ya, bahkan bisa 3.000. Nah, perlu hati-hati. Dan PSAB doji memang, tapi dojinya di bawah 300. Artinya lemah nggak? Kalau pandangan saya iya. Apalagi ke-trigger harga emas yang turun, bisa ambrol juga nih PSAB. Jadi untuk PSAB kalau saya wait and see ya. Karena ya waktu itu sudah saya bilang pokoknya PSAB itu di bawah 300 lemah, tapi dia sempat balik ke atas 300 sampai 320, habis itu kempes lagi kan. Nah, yang bahaya itu kalau Bapak Ibu beli pas di pucuk 322 tuh, waduh, sakit tuh kan. Dibawa turun malah kena gocek 28 poin turunannya. Lumayan ya, 28 poin dari 300 tuh berarti 9% minusnya. Ya, kalau Bapak Ibu beli di pucuk. Makanya waktu itu tuh saya sebenarnya punya PSAB dulu, tapi sudah kan loss, habis itu saya nggak beli lagi karena saya melihat emas ini sepertinya cuma naik-naik terbatas. Kenapa? Karena dia itu pasti berlawanan dengan ekonomi. Kalau ekonomi bagus, Big Bang bagus, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, itu XAU akan lebih cenderung arah turun. Tapi ya beberapa hari sempat naik, habis itu ya koreksi lagi kan. Nah, yang saya punya saham XAU ini BRMS saja. Karena ya harapan saya dia kalau bisa ya minggu ini tembus 400 ya, mudah-mudahan bisa masuk MSCI, siapa tahu kan di akhir bulan nanti. Tapi itu kayaknya kecil harapan lah. Cuman tetap ada harapan. Ya cut loss saja kalau misalnya jebol berapa ya. Ya adalah tempat kami cut loss ya. Ya di bawah 378 lah cut lossnya. Pokoknya koreksi buang aja. Tuh ya, jadi PSAB saat ini doji. Cuman agak rawan. Tuh, apalagi candle harta balik. Memang kalau dia bisa balik ke atas 300 aman. Tapi lebih cenderung kemana? Lebih cenderung turun menurut saya PSAB. Ya. Jadi saat ini kalau saya wait and see. PSAB yang punya gimana? Kalau pandangan saya ya jebol 286 buang aja. Itu PSAB. Lanjut, Harta yang ditutup dengan 670 terkoreksi 1,47%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Harta di distribusi. Harta belum rawan, lebih cenderung kemana? Ke bawah, kemana? Kemungkinan besar 580, 575 ya. Harta lebih baik wait and see. Nah, ini sudah saya tanda nih, kemungkinan besar nih candle pembalikan arah, downtrend. Ya sempat naik, mungkin ya pancingan. Wah, bohong tuh candlenya ternyata. Ya akhirnya naik, tapi Bapak Ibu lihat, naiknya terbatas kan. Gak mampu juga dia tembus 700. Sempat 2 hari aja bertahan di atas 700, kempes lagi. Yaitu tanda-tanda memang seller lebih kuat daripada buyer. Jadi kemana arahnya? Lebih cenderung ke bawah. Walaupun memang gak 100% benar analisa saya ya. Tapi lebih cenderung ke bawah. Kecuali tiba-tiba 3 hari ke depan dia tembus 700 lagi. Tapi terlalu beresiko kalau berani spek buy di harga sekarang. Ya kalau nekat ya jebol 670 buang. Mungkin 2% aja. Ya buang aja daripada dibawa ke 580 600 kan. Untuk Harta. Atau nggak usah beli dulu. Mending Big Bang. Big Bang lebih menarik menurut saya. Kalau ISG bullish, Big Bang yang diangkat duluan. Itu. Lanjut. Arci yang ditutup di harga 366 terkoreksi 1,61%. Asing net buy. Ada bakar semuanya Arci di distribusi. Arci koreksi pom kecil bisa rebound nggak? Bisa ya. Pokoknya gini aja, kalau Bapak Ibu punya ya minat. Aduh, agak dalam juga cut lossnya, dekat dengan wait and see aja lah. Atau ya kalau nekat ya jebol 362 buang aja 358.
Dari harga sekarang berapa tuh berarti? Ya 2% lebih sedikit cut lossnya. Udah pejam mata cut aja. Pokoknya merah jelek. Menurut saya loh ya. Bisa nggak dia mantul? Kan itu ada support kuat 340. Mungkin bisa. Tapi indikasinya jebol 36. Jebol 362. Jelek. RC. Ya bisa ke bawah dulu 340. Itu aja. Ya. RC. Lanjut. NICL yang ditutup menguat 8,5% ke harga 955 asing net buy. Kalau dibuka resminya NICL akumulasi tipis. NICL sudah uptrend tinggi banget ya. Waduh, belum dulu lah wait and see. Bagi dividen juga kan dia namanya XDET. Oh nggak nyampe 2% dividen. Ya di situ-situ aja lah. Kalau menurut saya NICL paling sideways. Jadi saat ini wait and see. Terlalu berspekulasi kalau beli. Yang punya follow the trend. Ya selama di atas 850 boleh hot. Selama di atas 850 boleh hot. Ya untuk NICL. Lanjut. DKFT yang ditutup di harga 374 menguat 8,72%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya DKFT di distribusi. DKFT sudah di pucuk harum juga. Wait and see dulu lah ya. Bisa ngegas lagi nggak? Ya bisa, cuman terlalu beresiko. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu beli? Kalau misalnya ada yang beli minggu lalu di 370 374 tuh apa yang menjadi pertimbangan? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa analisa, bisa apa sih yang menyebabkannya ya. Apakah karena dia naik terus? Tapi Bapak Ibu hitung dari 180 dia naik ke 100 sampai 374 tuh kan berarti hampir naik 100% dan Bapak Ibu beli di pucuk. Ya, tapi kan melihat saham-saham yang lain ada tuh naik 200-300%. Betul. Tapi apakah ini pasti sama dengan yang lain? Itu aja. Dan itu adalah resisten kuat. Berpeluang turun retest itu sangat besar. Kenapa? Karena naiknya V-shape. Jadi kalaupun dia ada koreksi 2 minggu ke bawah itu ya itu yang harusnya menarik beli. Kalau sekarang ya nggak beli ya. Nggak ada alasan indikator yang menyuruh beli. Kalau harga sekarang terlalu resikonya besar. Tapi kembali lagi belum tentu juga turun, bisa aja diterus naik kan. Seperti Antam ada yang bilang 2000 harga kuat, hati-hati koreksi dulu. Ternyata nggak koreksi juga Antam kan. 2000 dilewatin tuh sampai 2800. Nah, bisa aja 2500 lewat juga kan. Ya kembali ke masing-masing lah. Yang penting tuh tahu apa yang menjadi keputusan kalau nggak sesuai harapan. Apakah tetap mau hot atau cut loss? Cut lossnya di mana? Gitu aja. Simple ya. DKFT. Lanjut. Jadi menurut saya DKFT wait and see kemungkinan besar bisa kepentok 380 karena 380 dulu resisten kuat. Ya kemungkinan koreksi dan menariknya tuh kalau koreksi di bawah 330 itu spec buy. Menariknya di bawah 330 koreksinya. Lanjut. Sido yang ditutup di harga 530 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Sido di distribusi. Sido lagi crossing bareng ya kayaknya kiri kanannya. Hampir-hampir mirip ya. Top buyer kumpulin sampai 500 kumpulin. Potensi rebound nggak? Potensi kalau nggak minggu ini minggu depan atau awal Juni. Ya itu aja dulu. Kalau mau Sido sih kumpulin aja. Cuman sabar tunggu. Lanjut. KLBF yang ditutup dari 1000. KLBF waduh sudah dipucuk ya. Tunggu aja koreksi. Menariknya tuh di 1300-an. Tapi sekelas KLBF nih agak berat. Kalau dia dalam 3 hari turun sampai 10% tuh kayaknya berat. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Support kuatnya tapi 1300. Kemungkinan besar kalaupun nanti nggak bisa tembus 1500 sideways. Range sidewaysnya berapa? 1500. 1300 support, resisten 1500. KLBF. Lanjut. Pipa yang ditutup di harga 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Pipa di distribusi tipis. Pipa bagus, menarik. Bisa bola importer saudara bisa. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? 188. Jadi kalau ada koreksi itu sikat dekat-dekat 190, 192 itu cicil aja 188, 186 buang. Target tembus 220 dan selanjutnya 260, 250. Menarik untuk Pipa. Ada potensi uptrend nggak? Kalau pandangan saya ada. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Tuh, biasa koreksi. Kalaupun koreksi lagi satu candle pun nggak masalah. Yang penting nggak jebol 188. Only-nya bagus. Jadi kalau sell in May itu terjadi, ya paling kan koreksi tipis nih, Pipa. Juni gas lagi ke atas. Jauh nih, masih belum apa-apa nih.
Ya, pipa masih diangkat nih. Potensi besar bisa tembus 260. Resisten kuat. Ya, pipa. IRA yang ditutup di harga 418 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Transaksi IRA itu cuma 409 juta. Itu pun diakumulasi beli jual. Berarti apa? Lagi sepi. Kalau dilihat dari brokersnya memang ada akumulasi. Tapi masih tipis. Waduh, IRA naiknya kayak di maintain ya. Nggak menarik. Karena ketinggian menurut saya. Ya kalau Bapak Ibu suka silakan. Kalau mau nawar 400 harusnya dijaga 400 bisa jadi support. Resisten tetap pakai 440. 430 ya. Kalau saya nggak menarik. Daripada IRA tadi menarik KLBF tadi. Atau SIDO dikumpulin. Atau pipa. Itu menarik menurut saya daripada IRA saat harga sekarang. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau suka IRA juga silahkan. Kalau nggak salah bilangnya laporan keuangannya bagus ya. Ya itulah pokoknya. Yang penting kalau Bapak Ibu punya IRA, jangan jebol 400. Itu. Lanjut. MPXL yang ditutup di harga 125 menguat 7,75%. Asing net buy. Kalau brokersnya MPXL. Akumulasi. Waduh, bagus ya. Ada yang beli di 110. Kalau ada beli selamat, dia dikasih nih, malah dijemput nih. Low-nya 19 dan ditarik sampai 125. 15% tuh. Ya lumayan kan. Bisa balik lagi ke bawah nggak? Kayaknya nggak. Sekarang supportnya 115 kalau jebol. Kecil kemungkinan kalau seperti ini lagi ya. Candlenya yang seperti hari Jumat, kalau dia turun terus naik lagi kayaknya kecil. Pokoknya kalau dia Rabu Kamis Jumat tuh di bawah 119 menurut saya gagal untuk naik. Mungkin sideways, tapi resistennya cukup kuat tuh 119 120. Ya, kalau mau bagus ya minggu ini 3 hari ke depan, Rabu Kamis Jumat itu harus di atas 119. Bergerak sidewaysnya di atas 119 dengan target kenaikan kalau digas lagi seminggu ke depan bisa 150-an, 160. Kita lihat ya, MPXL. Apalagi ada CP akumulasi. Menarik nggak? Harusnya menarik. MXL. Dan terakhir net TP yang ditutup di harga 164 menguat 3,14%. Asing net sell. Kalau brokersnya net TP di distribusi. Langsung saja kenaikannya net TP lagi sideways. Pokoknya kumpulin aja, cuman ini likuiditas tipis ya. Di atas 155 aman. Target berapa? Kalau dia minggu ini bisa tembus 175, uptrend lagi nih. Kemungkinan besar dia break atas target berapa? 250 lah. Kita lihat. Pokoknya support yang harus dijaga berapa? 155. Jangan jebol. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.